Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka, lekas bergerak dalam pendidikan. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alto, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Ogan Ilir. Pada hari ini saya akan melaksanakan modul 2.3 aksi nyata Kucing Supervisi Akademik. Pada kesempatan ini saya tidak sendiri, saya bersama rekan sejawat saya, Ibu Lastika Sari, SPDI. Apa kabar Ibu? Baik, Pak. Iya. Nah Ibu, pada hari ini saya akan mengobservasi kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan. Tapi sebelum melakukan itu, nanti ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Boleh Ibu? Boleh. Nah, pertanyaan pertama terkait tujuan pembelajaran Ibu. Pembelajaran seperti apa yang akan diterapkan nantinya? Mengenai tujuan pembelajaran dalam materi pendidikan agama Islam yang kami ambil, berkaitan dengan materinya materi hadis Pak ya. Ya. Jadi materi hadis itu berjudul menyantuni anak yatim. Jadi tujuan pembelajaran kami di sini hadis adalah yang pertama itu menulis. Jadi anak-anak itu diharapkan bisa menulis Arab dengan baik gitu ya. Kemudian setelah menulis, mereka kami harapkan juga bisa membaca, tidak hanya bisa menulis, jadi bisa membaca juga Pak. Kemudian setelah menulis, membaca, mereka kami harapkan tujuan dari pembelajaran ini bisa menghafal hadis yang sudah dibacakan. Kemudian setelah dihafal, anak-anak kami harapkan juga bisa menganalisis apa yang ada di dalam materi hadis yang sudah kami berikan. Nanti insya Allah judulnya adalah menyantuni anak yatim. Jadi menganalisis apa isi dari kandungan menyantuni anak yatim. Luar biasa Bu ya, dari tujuan pembelajarannya ini murid diharapkan memiliki kemampuan yang sangat luar biasa ya. Nah, namun dari tujuan itu area pengembangannya pada area mana yang akan dikembangkan nantinya? Baik, untuk materi hadis tadi yang ada di pendidikan agama Islam, memang pengembangannya areanya adalah pengembangan penulisan, membaca, menghafal, juga menganalisis. Nanti kami berikan mereka itu materi yang terkait dengan hadis materi menyantuni anak yatim, kemudian kami bagi per kelompok dan kami kasih nanti print out mengenai materi yang akan kami sampaikan. Kemudian pengembangannya juga tadi sama Pak ya, ada menulis, membaca, menghafal dan menganalisis materi, kemudian menganalisis satu video yang akan kami berikan kepada mereka. Jadi anak nanti diberi kesempatan untuk menonton video Ya. itu dan menganalisis. Untuk materi pengembangan materi keterampilan materi itu bentuknya bervariasi atau sama Bu? Artinya bentuk teks ya, atau gimana? Bentuknya teks. Teks ya. Ya. Baik. Lalu setelah ada area pengembangan tadi, model pembelajaran seperti apa yang akan Ibu lakukan? Mengenai model atau strategi Pak ya maksudnya. Jadi strategi Modelnya pembelajaran. tuh. Model pembelajarannya ya, Pak. Yang mana itu Pak? PBL. PBL. Oh, kan lalu. Langsung deh, pembelajaran. Jadi, Model pembelajaran apa ya? Model pembelajaran apa yang akan Ibu lakukan nantinya? baik. Mengenai model pembelajaran yang akan saya lakukan nanti adalah PBL Pak. PBL. Problem Basic Learning. Jadi PBL itu adalah suatu pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Jadi mereka nanti akan diberikan sebuah masalah nanti dalam hadis tadi, nanti akan mereka itu bekerja secara mandiri dalam kelompok berdiskusi. Baik. Lalu strategi pembelajaran apa yang ingin Ibu lakukan? Baik, strategi yang akan saya lakukan adalah pembelajaran diferensiasi. Gitu, Pak. Jadi ada kelompok, kemudian konten. Kelompok tadi siswa akan saya bentuk menjadi 3 kelompok rencananya di kelas putri itu. Kemudian kontennya itu adalah kami akan menampilkan video tadi, video contoh bagaimana cara-cara untuk menyantuni anak. Baik. Lalu
setelah kegiatan pembelajaran itu berlangsung, bentuk penilaiannya seperti apa? Baik, kalau bentuk penilaian dari kami itu yang pertama ada keterampilan. Keterampilan tadi bisa kami nilai dari menulis, kerapian, cara membaca, menghafal, itu keterampilannya. Kemudian pengetahuan nanti kita akan adakan ulangan harian. Oh, gitu itu. Baik. Sasarannya Bu kalau boleh tadi kelas berapa itu? Ke kelas 9B3. Jam keberapa nantinya? Itu nanti jam ke-8 dan ke-9 di Rabu. Baik Bu, terima kasih atas waktunya untuk bisa dilakukan observasi terlebih dahulu, sehingga ke depan nanti saya mampu menganalisis proses pembelajarannya Bu. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar anak-anak semuanya? Sekali lagi takbirnya, Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Marilah kita buka pelajaran kita pada siang hari ini dengan melafazkan lafaz al-basmalah. Untuk menambah semangat kita pada siang hari ini ada game sedikit. Minta kalian masing-masing berdiri dan saling berpasang. Berdiri dan sudah saling berhadapan. Silakan saling berhadapan, saling lihat. Silakan tangan kanannya diulurkan ke kawan sejajar dengan tangan kawannya. Di begini Pak Adam. Nah ya, lihat ini begini. Ini aja. Telapak tangannya ketemu telapak tangan, tapi dikasih jarak, dikasih space. Oke. Jadi tentunya seperti ini. Oh ganjil. Ya perhatikan aja berarti ya. Baik. Ada yang jadi hijau, ada yang jadi hitam. Hijau. Sudah ditentukan? Kalau sudah ditentukan, dengan instruksi dari Umi, ketika Umi menyebutkan hitam, berarti itu ketika posisi yang hitam memukul yang hijau. Atau sebaliknya. Kita tes dulu ya. Siap? 1, 2, 3. Hitam. Oh ya? Paham dengan ceritanya? Oke, siap-siap. Kita mulai. Siap-siap, konsentrasi. Lihat tangan kawannya, dikasih jarak. Hijau. Nah, boleh menghindar, yang tidak disebut namanya boleh menghindar. Kalau dia bisa menghindar berarti dia menang. Bisa menghindar ya? Iya, maaf, kita tadi lupa ngasih sepenuhnya ini ya. Kita ulangi lagi. Siap? Ingat, yang dipukul boleh menghindar. Berarti dia yang menang. Tapi kalau menang, berarti dia kalah. Siap? Hitam. Sudah? Siapa yang menang? Terima kasih semuanya. Silakan lanjut ke tempat duduk. Baik, anak-anak sekalian, sebelum Umi memulai materi yang baru pada hari ini, Umi mau mengajukan pertanyaan untuk materi yang sebelumnya. Masih ingat dengan judul kita kemarin? Masih.
Ya, Rasulullah menunjukkan merapatkan jari-jarinya. Apa maksudnya itu? Sejajar. Atau akan berada bersama Rasulullah di surga. Baiklah, untuk materi yang kemarin, hari ini kita akan mempelajari materi baru yang berjudul menyantuni anak yatim. Silakan diperhatikan dulu materi yang ada di depan. Nanti kamu lihat video ini ya, tulisannya ya. Kelihatan? Ini ya. Ini. Oke. Baik, kita baca sama-sama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kafilul yatimi. Kafilul yatimi. Lahu aw li ghairihi. Ana wa huwa. Kahataini. Fil jannah. Wa asyara. Malik. Bisababati. Wal wusta. Ini artinya orang yang menanggung atau mengasuh anak yatim miliknya atau milik orang lain, apabila dia seperti dua jari ini di surga. Malik perawi hadis mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah. Ini ya, seperti ini. Jari telunjuk dan jari tengah. Baik. Apa balasannya di sini? Untuk lebih memudahkan, karena sudah terbentuk, ini sudah jadi 3 kelompok ya. Kelompok gimana, mau kasih nama apa? Apa Bunga? Kasih nama sahabat? Bunga aja ya? Apa mau Mas Rama? Asrama? Ya, Sumaya, Zainab, Hafsa ya. Sumaya, Zainab, dan Hafsa. Ini nama kelompoknya ya. Sumaya, Zainab, Hafsa. Baik. Di meja kalian sudah ada materinya. Silakan kamu diskusikan masing-masing ke kelompok. Di situ tentang materi yang kita bahas hari ini. Setelah diskusi nanti kami minta perwakilan kelompok untuk maju ke depan. Kesimpulan dari apa yang kami baca tentang kafilul yatim. Silakan diskusi mulai dari sekarang. Maka kesimpulannya apa? Silakan. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat
kalau saja keluarga ini adalah tidak karena ada beberapa anak yatim yang bisa diberikan dan selalu mari bergerak bersama guru penggerak menebar manfaat bagi pendidikan merdeka lekas bergerak dalam pendidikan penggerak ciptakan generasi unggul penopang bangsa mari bergerak lekas bergerak dan selalu menggerakkan itu baik kamu ini guys suratnya kan ada apa dan selalu menggerakkan mari bergerak bersama guru penggerak menebar manfaat bagi pendidikan merdeka lekas bergerak dalam pendidikan penggerak ciptakan generasi unggul penopang bangsa mari bergerak lekas bergerak dan selalu menggerakkan mari bergerak lekas bergerak dan selalu menggerakkan mari bergerak bersama guru penggerak menebar manfaat bagi pendidikan merdeka lekas bergerak dalam pendidikan penggerak menciptakan generasi setelah diskusi beberapa bangsa mari bergerak lekas video yang disampaikan dan selalu menggerak materi kita yang terkait dengan materi kita pada hari ini dilakukan videonya lekas bergerak dan selalu menggerakkan itulah sekilas video yang ditampilkan tadi. Bisa juga nanti kamu tambahkan dengan bersamaan materi yang Umi berikan tadi langsung ke depan. Sebelumnya mungkin dikasih gambaran dikit ya. Tadi bisa kamu lihat kan, tidak ada orang tua anak yatimnya, semuanya masih kecil, masih usia tani sekali ya. Terus betapa bahagianya wajah-wajah mereka yang diberikan bantuan oleh orang-orang. Itu ya. Jadi apa tadi balasannya? Surga. Apa bahasa Arabnya? Jannah. Terus memang bulan yang paling mulia, yang paling banyak dilipat gandakan pahala tadi bulan apa? Ada ya. Baik. Silakan kelompok mana dulu yang mau maju ke depan untuk membawakan kesimpulan presentasinya ke depan. Maya, Zainal, Hafsah silakan. Perwakilan 2 orang aja mungkin cukup. 2 orang, silakan. Di sini, sebelah sini. Ya. Yang lain diperhatikan ya, nanti boleh dicatat atau disimak, dikasih kesimpulan juga. Silakan. Pengertian anak yatim. Anak yatim adalah orang yang belum balik yang ditinggal oleh ayahnya. Keutamanya 1. Dekat dengan Rasul seperti jari amal yang tak terputus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
satunya silakan Kang Ning boleh ajukan pertanyaan. Kelompok Semaya mau bertanya silakan. Ke kelompok Hafsa atau Zainab silakan. Atau silakan Hafsa juga boleh bertanya. Kita sesi tanya jawab ya. Sesi tanya jawab. Ya, silakan. Mungkin yang disampaikan oleh kelompok yang lain tadi ada yang belum bisa dipahami atau mau menambahkan boleh. Ayo dari Sumaya, kalau ini ada pertanyaan silakan. Satu saja cukup. Dari Sumaya ya, silakan kalau di kelompok mana pertanyaannya? Kelompok Zainab? Iya, silakan. Bertanya, apa maksud dari perhatikan yatim? Pertanyaan dari kelompok Sumaya ya. Siap-siap kelompok Zainab, silakan boleh menjawab pertanyaannya tadi. Tapi kan ya yang mau jawab silakan berdiri. Kalau apa jangan takut salah, nanti kita perbaiki kalau salah atau keliru. Ayo, silakan berdiri. Mewakili yang mau jawab, apa maksud dari menghardik anak yatim? Menghardik atau menggercak atau apa ya? Iya enggak? Ya, silakan. Menjawab dari kelompok Hafsa, menghardik maksud dari kelompok Sumaya. Menghardik maksudnya adalah menyempat dan mengusirkan yatim. Oke, itu pemahaman dari kelompok Zainab ya. Bisa diterima kelompok Sumaya? Bisa. Salah satu contohnya saja ya. Lanjut, kelompok lain silakan. Kelompok Hafsa silakan, ada pertanyaan kepada kelompok Zainab silakan. Kelompok Zainab juga lazim kelompok Zainab. Ayo, pertanyaannya apa? Apa perbedaan yatim dan piatu? Ya, itu pertanyaan dari kelompok Hafsa. Bagaimana? Kelompok Zainab siap menjawab? Silakan berdiri. Menjawab untuk kelompok Hafsa, Ya. kalau yang ini dia mempunyai ayah, dan kalau piatu dia mempunyai ibu. Oke, silakan. Bagaimana kelompok Hafsa dengan jawabannya? Ya, cukup ya. Nah, jadi pertanyaannya tadi sudah mencukupi benar, sudah hampir benar maksudnya. Jadi menghardik anak yatim seperti yang di surat Al-Ma'un dan Ad-Duha tadi, membentak, mengusir, karena berkaitan dengan judul kita tadi kan menyantuni. Lawan menyantuni adalah tadi tidak merawat. Tadi baik milik kita atau milik orang lain. Artinya masih keluarga atau milik orang lain. Orang lain itu maksudnya tuh seperti panti asuhan gitu. Itu ya. Yang benar? Baiklah anak-anak sekalian, sebelum ditutup pelajaran kita pada siang hari ini, Umi mau menyampaikan untuk pertemuan minggu depan produk kita adalah menghafal dan menyetor hadis tentang kafirul yatim ke Umi minggu depan. Hafalan, hadis dan artinya. Kemudian pesan dari Umi agar kita tadi dapat pahala surga dalam menyantuni anak yatim. Ketika kita ditemukan dengan anak yatim milik kita tadi yang seperti disampaikan atau milik orang lain yang ada di panti asuhan, silakan sisipkan sebagian rezeki kita untuk membantu mereka. Walaupun tidak merawat dengan sepenuhnya, tadi kita ambil momen-momen bisa hari Jumat atau pada bulan puasa atau momen apapun itu, yang jelas kita ikut dalam mengamalkan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah tadi, menyantuni anak yatim. Mau kan dekat dengan Rasulullah? Mau. Kalau mau, salah satunya caranya tadi adalah menyantuni anak yatim. Itu ya, semoga bisa diaplikasikan kepada kehidupan sehari-hari. Baik, itu saja dari Umi. Mohon maaf kalau ada yang salah. Kepada Allah mengampun. Mari kita tutup pelajaran kita pada hari ini dengan melafazkan lafaz Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Perkenalkan, saya Muhammad Altaf, calon guru penggerak angkatan 11. Pada kesempatan kali ini saya akan mengobservasi teman sejawat saya, Ibu Laspika Sari, kemudian ditemani dengan PP kami bernama Ibu Sri Mariati SPDGR. Apa kabarnya Ibu Pika? Ibu Sri, bagaimana kabarnya? Kita sudah melaksanakan observasi pembelajaran dalam program coaching untuk supervisi akademik. Nah, untuk di pasca observasi ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan saya sampaikan, saya ajukan kepada Ibu. Pertama, bagaimana perasaan Ibu dalam proses pembelajaran yang sudah dilakukan tadi? Dengan adanya proses pembelajaran supervisi tadi kan biasanya Ibu sendiri. Nah, tadi kebetulan karena ada supervisi akademik ini ada orang lain di dalam kelas yang mengawasi Ibu dalam proses mengajar. Bagaimana perasaan Ibu ketika itu? Serius lagi seperti biasanya, karena kan kita menampilkan yang Baik Ibu, artinya ada sesuatu yang berbeda seperti itu ya. Itu juga sebagai tantangan, juga itu. Nah, dengan tantangan dan sesuatu yang mungkin baru ini Ibu rasakan tadi, lalu dalam kaitannya dengan pembelajarannya, bagaimana kondisi anak-anak proses pembelajaran tadi dengan adanya pengawas, kemudian dengan metode-metode yang mungkin baru diberikan seperti itu. Artinya dalam akhir sesi tadi untuk penilaian itu salah satunya dari nilai hafalan itu Ibu ya. penulisan dan artinya ada nilai selain nilai akademiknya, itu ada nilai keterampilan seperti itu Bu ya, dan juga dalam kehidupan sehari-hari sebagai penilaian amal perbuatannya seperti itu. Perilaku kehidupan sehari juga ada nilainya. Baik Bu, mungkin cukup saja yang ingin saya tanyakan terkait pembelajaran tadi, dan saya ucapkan terima kasih karena Ibu sudah berkenan bersedia untuk disupervisi. Ya, mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini bisa membuat kita semakin bisa untuk mengembangkan dan dalam proses pembelajaran itu, dan juga lebih buat kita lebih semangat lagi membuat metode-metode pembelajaran agar anak ini merasa lebih senang, karena memang kaitannya adalah berkompetensi dalam Ibu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf.